Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhiruhu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Abad. Bapak-bapak hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas yang mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai dengan malam hari ini Allah masih panjangkan umur kita, Allah sehatkan kita. Terlebih lagi ini di bulan Zulhijjah, lebih khusus lagi di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Saking mulianya kemudian Allah bersumpah dalam surat Al-Fajr walayalin ashar, demi malam-malam yang 10. Maka di antara pendapat yang mengatakan, yang menafsirkan surat Al-Fajr ayat 2 ini adalah yaitu malam-malam atau hari-hari 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Dan ini dikuatkan dengan hadis Nabi ketika Nabi bersabda dalam riwayat Imam Bukhari bahwasanya tidak ada amalan soleh yang dilakukan oleh siapapun yang melebihi, yang lebih Allah cintai dibanding malam-malam 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Bahkan tidak juga selevel dengan jihad di jalan Allah. Kecuali kata Nabi, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bi syai'. Kecuali orang yang mati syahid. Oleh karena itu kita maksimalkan amal soleh di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini karena keutamaan yang sangat luar biasa. Mulai dari sholat kita, sholat wajib kita yang kita usahakan untuk dilakukan secara berjamaah, kemudian dilakukan juga sholat sunnah, baik sholat sunnah muqayyad maupun sholat sunnah mutlak, kemudian saum ya dibolehkan dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah ya. Maka jangan ditinggalkan, diusahakan kalau bisa 9 hari. Kalau nggak bisa minimal 2 hari, 8, 9. Kalau nggak bisa juga minimal 1 hari, tanggal 9. Kalau nggak bisa juga kebangetan. Ya. Kecuali kalau sakit ya. Kecuali tanggal 9-nya sakit gitu. Begitu juga dengan sodakoh, infak, kemudian juga takbir dibolehkan dari tanggal 1 Zulhijjah. Ya, dan nanti takbir muqayyadnya dari tanggal 9 Zulhijjah ba'da sholat subuh sampai dengan hari-hari tasyrik tanggal 13. Bahkan bagi orang yang punya kebiasaan melaksanakan ayyamul bid, karena di bulan Zulhijjah ini tanggal 13-nya hari tasyrik tidak boleh puasa, maka dia boleh diqadha di tanggal berikutnya. Jadi artinya 14, 15, kemudian tanggal 13-nya diqadha, bisa tanggal 16-nya. Itu saking bagi mereka yang tidak pernah meninggalkan ayyamul bid gitu. Boleh diqadha biar lengkap menjadi 3 hari tetap. Jadi kita mohon pada Allah mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan amal-amal soleh di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini. Termasuk taklim. Ya, nilainya berbeda di hari-hari sebelumnya. Gitu. Dilipat gandakan insya Allah. Bapak dan sekalian, kita lanjutkan kajian Sirah Nabawiyah kita. Ini gigi lagi copot nih gitu. Iya, giginya copot. Pasang gigi palsu, lagi mikir-mikir dulu. Gigi palsu gitu. Fathu Mekah adalah peristiwa yang terjadi di tahun 8 Hijriah. Ya. Setelah 8 tahun Nabi berada di Madinah.
Jadi Fatu Mekah maknanya adalah kemenangan, atau dalam bahasa lain penaklukan, pembuka gitu. Mekah berarti kota Mekah. Makanya Sultan Mehmed II yang menaklukkan Konstantinopel ya, tahun 1453, itu bertepatan dengan tanggal 29 Mei kemarin. Banyak kajian tentang mengenang penaklukan Konstantinopel yang terjadi di tanggal 29 Mei 1453 saat Sultan Mehmed II berhasil menembus benteng Konstantinopel yang dikenal benteng terkuat. Ya, susah untuk ditembusnya gitu. Maka ketika berhasil, semenjak itulah kemudian Sultan Mehmed II dikenal dengan Muhammad Al-Fatih. Ya, jadi Al-Fatih itu gelar karena dia menaklukkan Konstantinopel. Ya. Jadi sabda Nabi ini terbukti setelah hampir 1000 tahun. Ya, Nabi bersabda ketika itu bahwa saya nanti akan ditaklukkan Konstantinopel. Wa ni'mal amir amiruha. Wa ni'mal jaish dalikal jaish. Nanti yang menaklukkan Konstantinopel adalah sebaik-baiknya pemimpin, sebaik-baiknya panglima, dan juga sebaik-baiknya tentara. Ya, dan itu baru terwujud di masa Muhammad Al-Fatih gitu. Nah, itu kalimat Al-Fatih yang kita ambil gitu. Sama dengan ini. Penaklukan. Al-Fatih itu artinya sang penakluk. Nah, secara asal maknanya sang pembuka. Surat Al-Fatihah. Surat pembuka Al-Fatihah gitu ya. Dari kalimat fataha yabtahu fathan. Fatih gitu. Maka begitu juga makna Fathu Makkah, yaitu penaklukan, pembukaan, ya, kemenangan dalam menaklukkan kota suci Mekah. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullah, beliau mengatakan ini peristiwa Fathu Mekah ini merupakan penaklukan terbesar yang dengannya Allah memuliakan agama, Rasul, para prajurit, dan pasukannya yang dapat dipercaya. Yang dengan penaklukan ini pula dia menyelamatkan negeri dan rumahnya. Ya. Negeri, Mekah, rumahnya yaitu Baitullah. Dari segala kesyirikan. Ya. Dari dibangun ya, ditinggikan oleh Nabi Ibrahim. Ya, kemudian beralih Nabi Ismail kepada keturunannya sampai suku Jurhum terusir. Barulah di masa suku Huza'ah, Baitullah yang tadinya steril dari yang namanya berhala, tidak ada penyembahan kepada berhala, maka semenjak di bawah kekuasaan suku Huza'ah berubah. Ya, banyak berhala di Baitullah, ya, di Ka'bah. Ya, jadi kalau masih ingat kajian kita di awal dulu, ya, jadi orang pertama yang mentradisikan penyembahan berhala di kota Mekah dan menempatkan berhala-berhala di Ka'bah itu Amr bin Luwai namanya. Amr bin Luwai. Ya, itu pemimpin suku Huza'ah. Ya, pemimpin suku Huza'ah. Jadi dialah yang pertama kali mentradisikan penyembahan berhala. Sebelum itu nggak ada. Dari masa Nabi Ibrahim, Nabi Ismail sampai kekuasaan suku Jurhum. Steril, bersih. Ya, makanya dosanya besar Amr bin Luwai itu. Ya, jadi Nabi melihat dalam peristiwa Isra Mi'raj, yaitu ada orang yang siksanya merobek-robek perutnya sendiri, kemudian menarik ususnya, jeroannya ditarik sendiri. Nah, maka kata Nabi, itulah Amr bin Luwai, karena dialah yang mentradisikan kesyirikan pertama di kota Mekah. Maka dengan menaklukkan kota suci Mekah, hal-hal tadi dihilangkan. Nggak ada lagi penyembahan kepada berhala. Nggak ada lagi berhala-berhala di Ka'bah sampai dengan saat ini.
yang telah dijadikan sebagai petunjuk bagi alam semesta, menyelamatkannya dari cengkraman tangan orang-orang kafir dan musyrik. Ini merupakan penaklukan dan sekaligus kemenangan yang telah dikabarkan penduduk langit, yang kemudian semua manusia masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong. Karena nanti begitu Rasulullah menaklukkan kota suci Mekah, maka semua penduduk Mekah masuk Islam. Masuk Islam semuanya. Ya, tidak ada satupun yang tidak masuk Islam. Jadi benar-benar ini namanya penaklukan. Ya. Sehingga wajah bumi berseri-seri memancarkan cahaya dan keceriaannya. Itu kata Ibnu Qayyim. Ya. Dan memang ini kemenangan besar selama hidup Rasulullah SAW. Ya. Kemenangan besar, kemenangan yang tidak ada pertumpahan darah. Perang tapi nggak ada pertumpahan darah. Rasulullah mengerahkan pasukan dalam jumlah besar, 10.000. 10.000, tapi nggak ada pertumpahan darah, nggak ada. Makanya kata para sejarawan Barat, sesungguhnya kemenangan terbesar Muhammad ya, itu bukan pada peristiwa perang Badar, perang Uhud dan peperangan yang lain, tapi kemenangan terbesar Muhammad itu pada peristiwa Fathu Mekah. Ya, Fathu Mekah. Bawa pasukan banyak, 10.000, senjata lengkap, punya alasan untuk menghabisi kaum musyrikin Mekah karena mereka melanggar perjanjian, tapi itu tidak dilakukan oleh Rasulullah. Jadi Islam tidak mengambil kesempatan ketika musuh sudah pada posisi yang tidak bisa melawan. Maka ketika mereka minta maaf, Rasulullah maafkan. Itu peristiwa Fathu Mekah. Apa sebabnya? Sebabnya adalah kita ingat dalam bahasan beberapa lalu tentang peristiwa Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Peristiwa yang terjadi di tahun 6 Hijriah. Itu disepakati itu perjanjian. Salah satunya apa? Gencatan senjata selama 10 tahun. Ya, gencatan senjata selama 10 tahun. Yang kedua, yang di poin ini dilanggar adalah yaitu siapa saja suku atau kabilah yang berkoalisi dengan masing-masing pihak, apakah dengan kaum muslimin, apakah dengan orang Mekah, maka keduanya terikat dengan perjanjian. Maka dia tidak boleh diserang, dia tidak boleh dibunuh selama 10 tahun. Itu poin di situ yang paling krusial yang dilanggar oleh orang-orang kafir Quraisy. Gitu. Di mana? Yaitu Bani Bakar. Jadi Bani Bakar ya, kalau Bani Bakar itu berkoalisi dengan orang-orang Mekah. Sementara suku Huza'ah itu berkoalisi dengan kaum muslimin. Nah, itu. Jadi dua suku yang berbeda, yang satu ke pihak musyrikin, yang satu ke pihak muslimin. Nah, kalau sesuai poin perjanjian nggak boleh nih dua suku ini diganggu, nggak boleh. Gitu. Tetapi masalahnya dua suku ini kenapa kemudian memilih jalan yang berbeda? Yang satu ke kaum muslimin Huza'ah, yang satu Bani Bakar ke kaum musyrikin. Dua kabilah ini, dua suku ini sudah lama musuhan, perang terus. Jadi nggak akur. Dan peperangan di antara keduanya itu lebih didominasi kemenangan itu oleh suku Huza'ah. Suku Huza'ah. Tadi yang saya singgung, suku Huza'ah itu suku yang pernah berkuasa di kota Mekah. Mengambil kekuasaan dari suku Jurhum kurang lebih 3-5 abad. Dan itu tadi pemimpin mereka salah satunya Amr bin Luai, dialah yang mentradisikan kemusyrikan di kota Mekah. Tapi kemudian di masa Rasulullah mereka masuk Islam. Karena nanti kakek Rasul yang kelima namanya Qusay itu punya istri dari suku Huza'ah. Jadi anak kepala sukunya dinikahi. Nah itu. Maka semenjak itu keturunan Nabi Ismail khususnya Quraisy itu berkoalisi dengan suku Huza'ah. Sampai masa Rasulullah suku Huza'ah itu berkoalisi dengan kabilahnya Rasul yaitu Bani Hashim. Maka begitu Rasul diangkat sebagai Nabi Rasul, mereka pun kemudian masuk Islam dan mereka lebih memilih melanjutkan koalisi dengan Rasulullah. Nah, Bani Bakar ini dendamnya luar biasa.
Dendam dengan suku Huza'ah, menaruh dendam luar biasa. Sampai pada akhirnya setelah perjanjian Hudaybiyah itu disepakati, maka di tahun 8 Hijriah, di saat suku Huza'ah datang berbondong-bondong ke kota Mekah untuk melaksanakan ibadah. Ya, melaksanakan ibadah. Jadi suku Huza'ah itu tinggalnya di luar kota Mekah. Tapi ada beberapa dari tokoh mereka yang punya rumah di Mekah. Gitu. Maka satu saat ya di momen ini sebelum peristiwa Fathu Mekah ini, suku Huza'ah ini berbondong-bondong datang ke Mekah untuk melaksanakan ibadah, tawaf dan lain sebagainya. Nah, karena mereka yakin sudah ada perjanjian ya antara kaum muslimin dengan musyrikin Mekah, maka mereka datang ke Mekah karena memang niatnya ibadah, nggak bawa senjata. Nggak bawa senjata. Maka ketika Bani Bakar saat melihat suku Huza'ah datang ke Mekah, nggak pakai senjata, wah muncul itu rasa dendam mereka. Wah ini kayaknya kesempatan. Kesempatan bagi kita untuk balas dendam. Mumpung mereka nggak bawa senjata. Gitu. Maka akhirnya mereka datang ke tokoh-tokoh Quraisy. Mereka minta izin untuk menyerang suku Huza'ah. Ini nggak ada kesempatan lagi kecuali saat ini kami ingin lampiaskan dendam kami gitu. Maka beberapa tokoh Quraisy yang seniornya bilang nggak bisa. Kita sudah terikat perjanjian, nggak bisa. Saya tidak setuju, saya tidak mendukung kata tokoh-tokoh yang tuanya. Kita ingin komitmen dengan Muhammad katanya. Tapi kemudian tokoh suku Huza'ah ya namanya Naufal bin Muawiyah Ad-Daili tetap ngotot, tolonglah dukung kami. Maka akhirnya satu persatu tokoh-tokoh mudanya tuh yang memang juga menaruh dendam kepada kaum muslimin ya. Di antaranya Ikrimah bin Abu Jahal, anaknya Abu Jahal. Dia bangun, bangkit. Saya dukung kamu. Lakukan. Wah, merasa didukung, senang. Tidak lama kemudian berdiri Sofwan bin Umayyah, anaknya Umayyah bin Khalaf. Saya dukung. Lakukan. Kemudian diri lagi, satu lagi, Suhail bin Amr. Padahal Suhail bin Amr itu yang melakukan perjanjian dengan Nabi. Poin-poinnya dia yang nentuin. Tapi dia yang melanggar. Saya dukung kamu. Satu lagi, 4 orang mengatakan yang hal sama. Maka begitu ada orang-orang yang merupakan tokoh Quraisy, 4 orang ini mendukung, maka akhirnya Naufal bin Muawiyah Ad-Daili, tokoh Huza'ah ini pun senang. Akhirnya mereka merencanakan untuk menghabisi suku Huza'ah. Akhirnya pas suku Huza'ah ketika itu berada di luar kota Mekah, bersiap-siap masuk mau ke wilayah haram. Sudah berpakaian seperti ingin ibadah pokoknya. Gak bawa senjata. Maka saat malam hari ketika mereka sudah mayoritas muslim. Sudah muslim. Di antara mereka ada yang sedang sholat malam. Di antara mereka ada yang sedang baca Quran. Maka ketika itu diseranglah mereka oleh suku Bakar. Ya, ada yang lagi sholat, dibunuh. Gitu. Jadi diserang. Akhirnya mereka karena nggak punya senjata, nggak bawa apa-apa, memang niatnya mau ibadah, akhirnya mereka hanya bisa lari. Kemana mereka lari? Mereka lari ke kota Mekah, ke wilayah haram yang disepakati nggak boleh ada pembunuhan, nggak boleh ada peperangan dari masa jahiliyah begitu. Maka mereka berharap dengan masuk ke kota Mekah mereka aman, nggak diserang lagi. Tapi ini Naufal udah luar biasa. Udah gelap mata. Dia kejar terus tuh suku Huza'ah yang lari ke dalam kota Mekah. Bahkan teman-temannya bilang sama Naufal, kita udah ada di dalam kota Mekah, di wilayah haram. Hentikan, jangan kau lakukan. Apa kata Naufal? Enggak peduli. Ya, enggak peduli. Ya. Lakukan terus, kata Naufal. Bunuh mereka. Gitu. Kalian nggak mau nih lampiasin dendam. Bahkan kata Naufal apa? Hari ini nggak ada Allah, nggak ada Tuhan katanya.
Padahal ketika itu teman-temannya sendiri mengingatkan, ilahaka, ilahaka, ingat Tuhan kamu Naufal. Kita berada di, punya aturan ketika di kota Makkah, di haram, nggak boleh saling membunuh, nggak boleh berperang. Maka kata Naufal, nggak ada Tuhan hari ini, nggak ada Tuhan. Orang kalau udah dendam begitu, Pak, gelap mata. Dia bilang nggak ada Tuhan. Ayo, bahkan kalian mau mencuri di sini silakan, silakan. Tuntaskan dendam kalian. Maka suku Huza'ah semakin terdesak sehingga banyak mereka yang kemudian mati. Ya, puluhan yang mati ketika itu. Ya, sampai akhirnya sampai menjelang pagi ketika itu Quraisy nggak enak juga. Ya, kalau malam mungkin nggak kelihatan. Ini sekarang udah mulai pagi. Maka kata tokoh-tokoh Quraisy, udah Nopal, cukup. Terlihat, terlalu terlihat gitu. Hentikan. Akhirnya dihentikan oleh Nopal. Itu kalau nggak dilarang, lebih banyak korban lagi yang mati. Dan ini pelanggaran berat. Ada pembunuhan di wilayah kota haram. Jangankan itu, mencabut rumputnya aja nggak boleh. Ya. Memburu saja nggak boleh. Memburu binatang saja nggak boleh. Apalagi membunuh. Ini pelanggaran. Dan itu menjadi aturan di masyarakat jahiliyah seperti itu. Maka akhirnya banyak makan korban, ya, dan Nopal pun kembali ke sukunya. Dan ketika itu salah satu di antara anggota suku Huza'ah, yaitu tokoh mereka, mereka pun langsung ke Madinah. Jadi begitu mereka diserang dan banyak korban, mereka langsung mengutus salah seorang di antara suku mereka, yaitu Amr bin Salim, berangkat ke Madinah. Langsung lapor kepada Nabi Muhammad SAW. Maka berangkatlah Amr bin Salim ke Madinah. Lalu ketika sudah sampai di Madinah dan berada di dekat Rasulullah SAW, maka Amr bin Salim ini menyampaikannya dengan bahasa syair, pakai syair, Pak. Ya, jadi ngomongnya nggak langsung, pakai syair. Jadi laporannya sama Nabi pakai syair, ya, pakai syair gitu. Nah itu tadi sering kita bahas, ya, syair itu menjadi wasilah, ya, di tengah-tengah bangsa Arab ketika itu, ya, termasuk dalam hal penyampaian, ya, pakai syair. Ya kalau di sini di Indonesia tuh kalau kayak di Betawi, Melayu, nah, ya, pakai pantun, ya, buka palang pintu, tuh kayak begitu, ya, kurang lebih gitu, pakai syair. Apa kata Nopal dalam syairnya? Ya Rob, aku memanggil Muhammad. Jadi berada di hadapan Muhammad, tidak ngomong ya Rasulullah kami diserang, enggak. Karena orang, apalagi kalau sudah pakai syair, tidak pakai bahasa langsung, itu sudah menggambarkan tentang sesuatu yang sangat penting. Kalau disampaikan lewat syair justru, itu udah kebiasaan begitu. Ya Rob, aku memanggil Muhammad. Ya. Sekutu orang tua kami dan orang tuanya dulu. Nah itu tadi saya katakan. Jadi orang tuanya Nabi Muhammad tadi, Kusoi, ya, ketika sudah menikah dengan suku Huza'ah, ya, anak dari kepala suku Huza'ah, maka semenjak itu dekat dengan Quraisy, dengan suku Huza'ah. Dahulu kalian adalah anak, sedangkan kami adalah ayah. Kami berdamai dan melepaskannya. Tolonglah kami, semoga Allah memberikan pertolongan gemilang. Panggillah hamba-hamba Allah agar datang sebagai bala bantuan. Di tengah mereka ada Rasulullah yang siap berperang. Putih laksana bulan purnama yang terang benderang. Yang bila didolimi, ia berubah karena marah. Dalam pasukan besar seperti laut yang mengalir hingga mengeluarkan buih. Quraisy telah mengingkari perjanjian denganmu. Melanggar perjanjian yang kuat, mengincar untuk membunuhku di Kada. Mereka mengira aku tidak mengajak siapapun. Mereka sangat hina dan jumlah mereka sangat sedikit. Mereka menyerang kami di Al-Watir pada malam saat kami sedang tahajud. Tuh, lagi sholat tahajud banyaknya namanya. Sedang baca Quran dan membunuh kami saat kami sedang ruku dan sujud. Sampaikan oleh Nabi. Maka Rasul paham, ya, dengan syair ini. Maka kata beliau, wahai Amr, engkau dimenangkan.
engkau dimenangkan, engkau dimenangkan. Maka setelah itu Amr bin Salim pun kembali lagi ke Mekah. Rasul marahnya luar biasa, Pak. Marah beliau. Gitu. Beliau itu kalau marah disebutkan itu kelihatan memerah wajahnya seperti buah delima yang terbelah dua. Gitu. Jadi para sahabat sudah tahu kalau Rasul sudah berubah wajahnya, gitu. Maka ini tahu nih, wah ini lagi marah. Jadi bukan Rasulullah tidak pernah marah. Gitu. Apalagi nih urusan pelanggaran perjanjian, gitu. Seperti itu. Marah beliau. Tetapi walaupun beliau marah gitu, tapi nanti beliau paling cepat memaafkan gitu. Marah-marah, tapi nanti paling cepat memaafkan. Buktinya nanti di Fathu Mekah itu ketika sudah kaum musyrikin sudah bilang, ya udahlah bahasa kita ampun, ampun, ampun. Sama Rasul diampuni gitu. Diampuni gitu. Nah, itu. Jadi marah tapi cepat berubah memaafkan beliau. Jadi nggak ada dendam beliau itu. Gampang. Kalau marah kelihatan sekali beliau. Maka akhirnya Amr bin Salim pulang lagi ke Mekah dan tokoh-tokoh Quraisy menyadari mereka sudah melanggar perjanjian. Akhirnya mereka rapat. Nih, sebelum ada orang dari suku Huza'ah yang lapor Muhammad, kita harus perbaharui perjanjian. Jadi dikira Abu Sofyan, tokoh-tokoh Quraisy yang lain, Rasulullah belum dengar. Belum dengar gitu. Tapi padahal sudah ada Amr bin Salim yang ke sana gitu. Maka akhirnya mereka rapat. Bagaimana nih sikap kita? Gitu. Kata Abu Sofyan, ya nggak ada jalan lain. Kita perbaharui perjanjian. Gitu. Maka kemudian ketika itu ada salah satu dari tokoh mereka namanya Abdullah bin Abi Syarah. Abdullah bin Abi Syarah. Siapa ini Abdullah bin Syarah? Dia tadinya musyrik, kemudian masuk Islam. Ya. Dan ternyata masuk Islamnya itu pura-pura ingin mencari kekurangan Islam. Karena dia cerdas, dia pinter, maka sama Nabi sempat diangkat sebagai sekretaris wahyu. Jadi sama Nabi diangkat sebagai sekretaris wahyu. Jadi kalau wahyu turun, salah satu yang mencatat itu adalah Abdullah bin Abi Syarah. Jadi dapat kepercayaan penuh dari Nabi Muhammad SAW. Tapi ternyata keislamannya itu pura-pura. Lalu dia balik lagi ke Mekah, dia murtad. Nah, dalam rapat ini dia hadir. Dia ingin memberikan masukan. Apa nih yang harus kita lakukan selain memperbaharui perjanjian? Kira-kira apa yang akan dilakukan Muhammad terhadap kita kalau dia tahu? Maka kata Abdullah bin Syarah, saya ini orang yang pernah dekat dengan Muhammad. Saya tahu aturan-aturan yang dibuat Muhammad kalau ada peristiwa seperti ini. Maka sepengetahuan saya, Muhammad akan memberikan 3 pilihan buat kalian. Tinggal kalian pilih tuh dari 3 pilihan itu. Apa yang mau kalian ambil? Apa itu waktu Abdullah bin Abu Syarah? Apa itu kira-kira? Maka kata Abdullah bin Abi Syarah, yang pertama bayar diat. Berapa yang terbunuh dari suku Huza'ah? Bayar diat. Udah, selesai. Pasti Muhammad memaafkan. Bayar diat. Ya. Jadi kalau secara aturan asal 1 nyawa 100 ekor unta. Kali yang mati ketika itu kurang lebih yang syahid itu ada 30-an. Jadi 30 kali 100. 3.000 ekor unta. 3.000 ekor unta. Banyak. Kalau bicara unta itu saya ingat kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu kan termasuk kaya. Nabi Ibrahim itu salah satu bentuk kekayaannya dia punya peternakan unta. Nabi Ibrahim. Nah, kaitannya dengan
kisah Nabi Ibrahim, Zulhijjah juga. Tapi ternyata peternakan untanya itu tidak hanya untuk bisnis, tapi dia jadikan hartanya itu, khususnya untanya itu, untuk membantu setiap orang meminta pertolongan, termasuk menjamu setiap tamu. Jadi kalau tamu datang, itu dipotongin 1 ekor unta sama Nabi Ibrahim. Makanya Nabi Ibrahim itu salah satu gelarnya apa? Abud Duyub, bapak tamu. Jadi orang yang pertama kali menjamu tamu dan menjamunya spesial itu dalam sejarah adalah Nabi Ibrahim. Gitu. Jadi dermawan. Kalau ada tamu nggak main-main, 1 ekor unta dipotong. Kalau kita enggak, paling aqua gelas. Apa jujur? Aqua gelas. Itu aqua gelas sama gorengan. Kopi gitu ya. Seperti itu. Nabi Ibrahim enggak. Bahkan malaikat Jibril pernah minta izin sama Allah untuk untuk menguji Nabi Ibrahim sejauh mana kedermawanannya sih gitu. Maka Jibril datang seolah dia orang yang membutuhkan. Saya butuh, tolong berikan saya. Dikasih 1 ekor unta tuh. Ini masih kurang, dikasih lagi 2. Kurang, kasih lagi 3. Kurang, sampai setengah peternakannya dikasih. Kasih semua. Dermawannya Nabi Ibrahim luar biasa. Maka barulah di situ kemudian malaikat Jibril menampakkan, menginformasikan bahwasanya saya malaikat. Saya datang ingin menguji kedermawananmu. Gitu. Itu Nabi Ibrahim. Ya. Jadi kembali lagi tadi 100 ekor unta. Secara asal begitu. Tapi nanti terkandung di pengadilan. Jadi kalau memang mau diampuni maka dikembalikan kepada ahli waris. Ahli warisnya itu minta berapa dan itu harus dipenuhi. Jadi oke, kami maafkan. Kalian tidak dikisos, tapi bayar diat ke kami. Nah, tergantung mintanya berapa. Gitu. Tinggal nanti kalau mintanya sekian nggak mampu, ya dinegosiasi. Maka ketika Abdullah bin Abi Syarah bilang begitu, kata Quraisy, wah, jangan-jangan nanti Huza'ah minta lebih. Seluruh kekayaan kita diminta gitu. Mumpung mereka akan melakukan itu pada kita, bisa habis kita harta kita katanya. Itu ketakutan, udah ketakutan. Maka kemudian enggak kami enggak ngambil ini. Enggak ngambil hal ini. Gitu. Kalau begitu, adakah yang kedua apa? Ya. Pilihan yang keduanya apa? Pilihan yang keduanya gampang. Kalian serahkan Bani Bakar kepada Muhammad. Biar itu nanti yang menghukum Muhammad. Kalian nggak usah ikut-ikut. Nah, begitu pilihan kedua, apa kata mereka? Wah, kalau kita menyerahkan sekutu kita untuk dihukum, nanti ke depannya nggak ada lagi yang mau bersekutu dengan kita. Nggak, kami nggak ngambil itu. Lalu, apa yang ketiga? Kata ketiga, kata Abdullah bin Syarah, perang. Begitu mendengar kata perang, mereka ciut langsung. Wah, nggak mungkin juga kita perang gitu. Nah, kita udah habis-habisan lah selama ini menghadapi Muhammad. Gitu. Jadi ini pilihan juga tidak bisa kita ambil. Maka kata Abu Sufyan, aku punya usul. Ya, sebagaimana aku sampaikan tadi, bagaimana kalau kita temui Muhammad dan kita negosiasi ulang untuk memperbaharui perjanjian tanpa kita memberitahu tentang kejadian ini. Jadi masih pikir Rasulullah nggak tahu. Gitu. Wah, kalau begitu kami setuju dan kau langsung yang menemui Muhammad. Ya, maka akhirnya Abu Sufyan pun berangkat dari Mekah menuju Madinah. Nah, di tengah perjalanan, jadi setelah Amr bin Salim tadi, utusan suku Uza'ah balik ke Madinah, balik lagi ke Mekah,
Ada lagi tokoh Huzah namanya Budail bin Warqa yang juga kemudian menyusul ke Madinah, menyampaikan ulang tentang berita pelanggaran perjanjian suku Quraisy ini. Setelah Rasulullah terima, kata Rasul, ya aku sudah dengar itu. Sekarang engkau kembali lagi ke Mekah. Ya, Rasul perintahkan pada Budail bin Warqa dan nanti tunggu kabar dariku. Nah, ketika Budail bin Warqa ini pulang dari Madinah menuju Mekah, di tengah perjalanan di daerah Aspan ketemu dengan Abu Sufyan. Wah, begitu ketemu, wah, Budail, dari mana kamu? Dari Madinah. Ketemu Muhammad? Enggak. Enggak. Bohong kamu? Enggak. Saya enggak ketemu Muhammad. Lalu ya udah ketakutan sekali tuh Abu Sufyan. Sampai kemudian Budail pun melanjutkan perjalanan ke Mekah dan ini penasaran Abu Sufyan. Mana tadi tempat untanya menderum. Nah, dideketin, di situ ada kotoran lagi, kotoran unta. Lalu dikorek-korek. Korek-korek, oh iya, ada biji-biji kurma. Berarti benar dia dari Madinah. Dia pasti sudah menemui Muhammad. Oh, udah nggak karuan tuh Abu Sufyan. Kayaknya sia-sia saya datang gitu ke Madinah. Jadi kan kalau pernah saya sampaikan juga, orang Madinah itu kalau ngasih makan onta dengan korma. Wah, keren ya Pak. Nah, kita buat buka puasa gitu. 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 Jadi ketahuan. Dan korma Madinah itu khas gitu ya. Jadi kalau dicium tuh ketahuan. Wah, Madinah ini. Abu Sufyan paham itu. Iya. Tapi kemarin laku tuh Kemenak ngasih habis cepat ya. Gitu, Masya Allah gitu. Tapi klasemennya masih kalah sama gorengan gitu ya. Iya. Ada yang bilang gini, dulu kan waktu bahasan kita perang Ahzab, para sahabat itu dalam proses menggali parit itu dikasih apa? Terigu, semacam terigu ya, gandum langsung dimasukin ke sini, ditetesin sini, terus dikasih minyak. Itu makanan yang dimakan sahabat dalam proses penggalian parit berhari-hari. Gitu. Nah, ada yang bilang gini, itu seperti gorengan di Indonesia. Gitu. Ya kan pakai minyak terigu, pakai minyak gitu. Saya pernah ketika itu dengan apa namanya, ada orang Arab gitu, pas saya lagi ngisi dia ada di situ. Selesai itu ngobrol kita gitu. Dia bilangnya ada kurma min Indonesia gitu. Namanya apa ini? Gorengan saya bilang. Ini kurmanya Indonesia saya bilang. Tamer min Indonesia gitu. Tamer Indonesia ini gitu. Gorengan. Gitu. Nah, akhirnya Abu Sufyan tetap melanjutkan perjalanan ke Madinah. Nah, Abu Sufyan itu punya anak yang tidak lain anaknya ini istrinya Rasulullah. Salah satu istri Rasul namanya Ummu Habibah. Ummu Habibah Romlah binti Abu Sufyan. Yeah. Dia datang ke Madinah, yang pertama dia kunjungi rumah anaknya. Rumah anaknya. Nah, kemudian dia masuk ke dalam, ketemu. Ya, ketemu dengan anaknya. Lalu kemudian dia bermaksud untuk duduk di tikar yang sedang digelar gitu. Maka saat dia ingin duduk, ditarik tikar itu. Nah, kok tarik itu? Engkau enggak boleh duduk di tikar ini. Ini kan tikar usang. Apakah engkau lebih sayang dengan tikar itu dibanding dengan aku ayahmu? Gitu, kata Abu Sufyan. Iya, tikar ini adalah tikarnya Rasulullah. Rasul biasa duduk, biasa berbaring di atas tikar ini. Maka engkau musyrik, engkau kafir, najis, tidak boleh. Gitu. Kata Abu Sufyan, setan apa yang memasuki dirimu gitu? Sama ayah aja begitu gitu. Ini bentuk takzim kami kepada Rasulullah. Jelas banget gitu. Padahal ayahnya gitu ya. Jadi nggak mau tuh tikar Rasul didudukin orang musyrik, orang Wahabi Pak. Iya enggak.
Jadi nggak termasuk durhaka gitu ya. Gitu. Ada ini tikernya Rasulullah gitu, diduduki oleh orang musyrik yang hakikatnya najis gitu. Nggak boleh. Kan seperti itu. Akhirnya Abu Sofyan nggak jadi, dia keluar lagi gitu. Gitu. Aku nggak nyangka kamu udah lama nggak ketemu saya. Ini dia baru ketemu lagi. Baru ketemu lagi bertahun-tahun. Karena anaknya Ummu Habibah itu hijrah tahun 5 Hijriah ke Habasa bersama dengan suaminya ketika itu. Jadi termasuk orang pertama yang masuk Islam anaknya Abu Sufyan. Tapi bukan anak dari Hindun. Dari istri yang lain. Gitu. Nanti kalau dari Hindun itu Muawiyah gitu. Itu dari Hindun gitu. Tapi kalau Ummu Habibah bukan dari Hindun, bukan istri Abu Sufyan yang bernama Hindun gitu. Dari istrinya yang pertama gitu. Nah, jadi dari tahun 5 Hijriah, 5 kenabian dia ikut rombongan hijrah ke Habasa, Ethiopia bersama dengan suaminya. Sampai di sana suaminya ada memang perbedaan riwayat, ada yang mengatakan suaminya murtad, masuk Nasrani. Maka sampai matinya dia menjadi Nasrani gitu. Tapi riwayat kedua mengatakan membantah, enggak, dia tidak mati dalam keadaan Nasrani gitu. Jadi pendapat yang pertama ditolak. Nah, intinya suaminya di sana meninggal dua. Maka jadilah dia janda di negeri perantauan. Demi menjaga keimanannya, dia tetap bertahan di sana. Makanya nanti di tahun 7 Hijriah itu kan, Nabi mengirimkan surat kepada Raja Najasyi untuk mewakili beliau melamar dan menikahi Ummu Habibah. Maka dinikahi Nabi di sana. Ya, baru setelah 1 tahun kemudian dia datang hijrah ke Madinah. Nah, jadi sudah kurang lebih 13 tahun tidak bertemu dengan anaknya ini. Begitu ketemu, sikapnya begitu. Nah, maka tadi, setan mana yang memasuki dirimu? Kok jahat banget sama ayahmu gitu. Ini tegas gitu ya. Masalah ini harus tegas. Insya Allah nggak durhaka gitu ya. Ya gitu, masalah akidah gitu. Seperti itu. Maka akhirnya Abu Sufyan pun langsung menuju ke masjid dan menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ketika itu sedang berkumpul dengan para sahabat. Maka kemudian kata Abu Sufyan, wahai Muhammad, aku Abu Sufyan. Ya, aku datang kemari untuk kita memperbaharui perjanjian kita. Padahal Rasulullah sebelumnya, sebelum Abu Sufyan tiba, sudah bilang sama sahabat, nanti kalian saksikan sebentar lagi Abu Sufyan datang. Ya, Rasulullah sudah dapat kabar gitu ya, tentang kehadiran akan datangnya Abu Sufyan. Sebentar lagi Abu Sufyan datang dan dia ingin memperbaharui perjanjian. Rasulullah sudah tahu. Maka Abu Sufyan ngomong macam-macam, lama ngomong. Rasul diam aja nggak nanggepin. Bagaimana Muhammad? Diam aja Rasul. Cuman dengerin aja gitu. Tapi nggak ditanggepin. Gitu. Melihat Rasulullah cuek, dia lari ke Abu Bakar. Abu Bakar, tolonglah. Kamu kan sahabat dekatnya Muhammad. Gitu. Lobby Muhammad biar mau bicara denganku. Kita perbaharui perjanjian. Kata Abu Bakar, saya nggak bisa. Tidak ada yang berani kalau Rasul sudah memutuskan. Gitu. Begitu Abu Bakar nolak, datang ke Umar. Ya, salah jalan lagi deh ke Umar gitu. Umar, tolonglah gitu. Apa kamu, kata Umar? Kalau saya hanya punya debu saja untuk memerangi kamu, saya lakukan itu dengan debu, saya perangin kamu. Aduh, kata Abu Sufyan, ini lebih sakit lagi dah Umar. Gitu. Gitu. Udah Isa ya Pak? Wah, ada masuk. Gitu aja udah. Kemudian setelah ke Umar ditolak mentah-mentah, dia lihat Ali, dia deketin Ali. Ali tolonglah aku, gitu, tolong. Ya, biar Muhammad mau bicara dengan saya, gitu. Kata Ali, tidak ada yang berani melanggar Rasulullah. Kami nggak berani. Nah saat itu kebenaran Ali sedang bersama dengan istrinya Fatimah. Ketika itu ada anaknya dua, Hasan dan Husain. Dia memandang kepada Fatimah dan memandang kepada Hasan dan Husain. Lalu Abu Sufyan berkata kepada Fatimah, hai Fatimah, tolonglah jadikan anakmu ini sebagai alat negosiasi aku dengan ayahmu gitu. Maka kata Fatimah, anak ini masih terlalu kecil untuk dilibatkan.
Dan tidak ada satupun yang berani kalau Rasulullah sudah bersikap. Wah, pusing duduk kayak apa tuh? Kayak dunia sempit banget Abu Sofyan gitu. Misinya ini gagal gitu. Gagal gitu. Nah, lalu kemudian Abu Sofyan kembali menemui Ali bin Abi Thalib. Ali, engkau kan orang yang enak, yang paling lembut gitu. Tolonglah, tolong saya gitu. Saya cuman punya satu usul gitu. Engkau kan pemimpin Quraisy. Sekarang kau tinggal umumin di tengah orang banyak bahwasannya aku menjamin keamanan. Wah, benar juga kata. Apakah itu efektif oleh Ali? Aku juga nggak tahu katanya. Silahkan aja gitu. Maka kemudian Abu Sofyan teriak-teriak kayak orang gila. Hei manusia, dengarkan. Aku Abu Sofyan, pemimpin Quraisy. Aku menjamin keamanan bagi seluruh manusia. Maksudnya manusiaku Quraisy gitu. Tapi satu pun gak ada yang menanggapi. Setelah itu Abu Sofyan pun kembali ke Mekah tanpa menghasilkan sedikit pun. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Ya. Kita tutup dengan alhamdulillah. Balikan ke oh langsung. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.